dan banyak yang sebenarnya Yesus juga mau kita lakukan, dan seringkali kita berpikir bahwa saya tidak sanggup melakukan karena saya nggak sanggup, saya merasa seperti tidak adil hidup ini dan lain sebagainya. Salah satu prinsip yang penting dan banyak dari sekian banyak prinsip yang penting ini kita perlu mengertinya begini. Waktu Yesus mati di kayu salib, yang pertama kali terjadi itu adalah sebenarnya yang paling penting adalah hukuman dosa itu dihapus. Shalom. Udah makan siang? Jangan ngantuk ya. Minal aidin bagi yang merayakan. Kalau ada, siapa tahu ada. Oke, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Dan seperti biasa kita akan diingatkan tentang penyalipan Yesus dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kisah itu, dan banyak yang sebenarnya Yesus juga mau kita lakukan, dan seringkali kita berpikir bahwa saya tidak sanggup melakukan karena saya nggak sanggup, saya merasa seperti tidak adil hidup ini dan lain sebagainya. Salah satu prinsip yang penting dan banyak dari sekian banyak prinsip yang penting ini kita perlu mengertinya begini. Waktu Yesus mati di kayu salib, yang pertama kali terjadi itu adalah sebenarnya yang paling penting adalah hukuman dosa itu dihapus. Mungkin seringkali kita karena sering dengar, kita tidak memperhatikan implikasinya, esensinya yang sangat penting buat kita, sehingga kita cuma lewat begitu aja. Kita cuma tahu oke, dosa saya diampuni. Tapi betul dosa diampuni. Tetapi yang paling penting adalah hukuman dosa itu dihapus. Hukuman dosa itu dihapus, artinya hukuman dosa itu adalah sesuatu yang sebenarnya memberikan kita maut atasnya. Nah, itu sebabnya kalau kita mengerti itu dengan benar, kita akan sadar bahwa ternyata saya ini adalah orang-orang yang terbebas dari sebuah hukuman maut namanya. Oke? Nah, kalau kita mengerti ini dengan baik dan benar, kita juga paham akhirnya bahwa saya ini sudah tidak berhadapan lagi sama maut, tetapi kuasa dosa masih ada. Itu yang harus kita pahami. Hukuman dosa dihapus, kuasa dosanya masih ada. Kenapa kuasanya dosanya masih ada? Karena iblisnya masih ada. Terus timbul pertanyaan berikutnya, kalau waktu Yesus sudah mati di kayu salib dan dia kalahkan si iblis, kenapa nggak dia dijebloskan aja ke api neraka, beres kan udah? Nggak bisa. Karena selama manusia masih ada di bumi ini, manusia diberikan sebuah pilihan di mana manusia harus memilih antara kebenaran dan yang bukan kebenaran. Nah, kalau tidak ada si iblis, manusia nggak punya pilihan. Akhirnya semuanya baik-baik saja. Dan itu sebabnya dia dibiarkan ada untuk masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa memilih, karena kehidupan adalah sebuah pilihan. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang merupakan sebuah keselamatan, ini bukan keselamatan. Makanya dia biarkan ada, tetapi waktunya sangat terbatas karena api neraka sudah diciptakan, dibuat untuk dia, bukan untuk manusia sebenarnya. Akhirnya kalau manusia ikutan sama dia dan memilih ikut dia, ya ikutan masuk ke sana. Neraka nggak pernah diciptakan buat manusia. Nah, kalau kita mengerti ini, kita dan harus bisa bedakan antara yang namanya hukuman dosa sama kuasa dosa. Hukuman dosa itu adalah ketika saya terima Yesus sebagai juru selamat, hukuman dosa adalah maut. Hukuman dosanya dihapus. Itu sebabnya pengharapan di dalam Kristus tidak bisa mengecewakan, karena di depan kita yang kita lihat dan kita akan alami dengan pasti, dan itu hanya satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan kepastian, hanya Yesus, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Dia. Karena itunya dihapus. Nah, saat ini yang namanya kuasa dosa masih ada, karena iblisnya masih berseliweran. Itu sebabnya masih ada bencana, masih ada penyakit, masih ada kejahatan, masih ada ketidakadilan dan lain sebagainya di muka bumi ini. Gitu loh.
Nah, itu yang kita hadapi setiap hari. Itu sebabnya pembaharuan budi terjadi setiap hari. Nah, yang paling penting di antara ini semuanya adalah kehidupan ini adalah kita sudah dikasih kuasa dan otoritas toh sama Tuhan. Nah, kalau kita dikasih kuasa dan otoritas, kalau kita disuruh mewarisi bumi, artinya kita adalah orang-orang yang bisa memberikan pengaruh kepada bumi ini. Ada sebuah ayat yang sungguh indah, itu diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, mengatakan begini. Kan kita dikasih otoritas nih, Yesus mati di kayu salib, kita dikasih otoritas atas kuasa dosa. Kita dikasih otoritas atas namanya kejahatan di dalam bumi ini. Kita dikasih otoritas atas apapun yang terjadi di dalam sekitar kehidupan kita. Nah, karena kita dikasih otoritas sama Tuhan dan kuasa, kita dikatakan adalah orang-orang yang mewarisi bumi berarti. Maksudnya apa? Coba lihat ayat yang Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang apa? Lemah lembut. Yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, lemah lembut itu artinya meekness dalam bahasa Inggrisnya. Meekness is not weakness. Meekness adalah sesuatu kelemah lembutan dan itu bukannya berarti kita lemah. Kelemah lembutan adalah artinya saya bisa balas, Bapak Ibu bisa balas, tapi kita tidak mau balas. Itu artinya. Kelemah lembutan adalah sesuatu yang Tuhan wariskan dalam hidup kita dan dia bilang sama kita, udah kamu tenang aja, biarkan saya yang berperang bagi kamu, biarlah kamu tetap tenang di dalam saya. Kelemah lembutan itu Tuhan lagi kasih tahu sama kita bahwa hidupmu pasti ada masalah. Kalau kamu melakukan kebenaran aja, kamu aja bisa juga mengalami ketidakadilan gitu loh. Di dalam bumi itu seperti begitu gitu loh. Jadi Tuhan bilang, kamu punya kesempatan nih misalnya untuk balas, belajarlah dari saya. Dan itu yang dia ajarkan, salah satu atribut kerajaan sorga yang luar biasa yang diajarin kepada kita di dalam prosesi kematian di kayu salib adalah kelemah lembutan. Karena engkau akan mewarisi bumi. Ada dua hal aja saya mau bagikan hari ini supaya kita paham apa sih yang terjadi dan sangat penting terjadi pada saat itu. Ya, oke, coba lihat Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, itu jelas sekali dikatakan kalau orang yang rendah hati mewarisi negeri. Orang yang rendah hati berarti bukan sekedar dia punya kesempatan untuk balas sama orang tapi dia gak mau balas. Orang seperti ini juga adalah orang yang ketika ada masalah dengan kerendahan hati dia biarkan Tuhan yang lakukan semuanya. Tuhan aku gak bisa. Tuhan biarlah Tuhan yang kerjakan semuanya. Itu adalah komponen daripada orang yang seperti itu. Orang yang meekness, orang yang lemah lembut hidupnya sebenarnya. Jadi lemah lembut bukannya berarti kita gemulai, lemah lembut bukannya berarti cuma dari tutur kata aja, tapi lemah lembut itu adalah saya bisa balas tapi saya gak mau balas. Saya bisa mencari validasi dan membenarkan diri tapi saya gak mau. Saya biarkan Tuhan yang lakukan itu. Itu gak gampang. Itu susah. Oke, coba kita lihat ya. Arti daripada sesuatu yang luar biasa ini, coba lihat Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan katakan begini. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ini adalah kejadian yang terjadi yang waktu saat dia mau ditangkap di taman Getsemani ya. Ada kan imam-imam kepala pada datang, prajurit pada datang, ada Yudas juga datang di situ. Kemudian siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Mereka ngomong begitu, perhatikan ini. Katanya kepada mereka, dia jawab, akulah dia. Akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia juga berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, perhatikan apa yang terjadi. Mundurlah mereka dan mereka jatuh ke tanah. Berarti waktu mereka lagi ngeroyok dia nih ya, mereka datang bilang saya mencari Yesus. Terus dia bilang akulah dia, yang terjadi adalah mereka mental Bapak Ibu. Mental.
Mental berarti di situ dikasih tahu sama Yohanes, murid Yesus yang luar biasa ini, dia lagi kasih tahu kisah ini bahwa ketika dia ngomong akulah dia, sebuah, bahasa Inggrisnya katakan a glimpse of power, sebuah pertunjukan, sebuah kuasa yang luar biasa yang dikasih tunjuk kecil aja. Dia baru ngomong, mereka mental, deng. Kemudian kalau kita baca cerita yang berkorelasi dengan ini, yang terjadi adalah Petrusnya mulai emosi. Dan kalau kita baca Matius 26 ayat 51 sampai 53 dikatakan begini. Matius 26 ayat 51, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ini sebenarnya jahat sih, karena ini hamba besar, imam besar Malkus, dia kerja di Bait Allah. Kalau kita ngomong Bait Allah berarti Bait Allah kedua yang direnovasi sama Herodes pada saat itu. Oke. Orang-orang yang kerja di Bait Allah, kalau terjadi defect di tubuhnya, itu nggak boleh kerja lagi di situ. Jadi Alkitab tidak mendokumentasikan Petrus ini sengaja lakukan itu supaya ini orang nggak bisa pelayanan lagi, atau memang dia karena emosi aja, kita nggak tahu. Tapi kalau sampai terjadi itu benar-benar putus telinganya, ini orang nggak boleh kerja lagi di Bait Allah, nggak boleh pelayanan di sana, karena tubuhnya harus sempurna. Kalau saat itu ya. Nah yang terjadi adalah Yesus berkata kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku. 12 pasukan itu artinya 12 legions of angel. Itu kalau di saat kita perhatikan matematikanya Romawi itu berarti 72.000 malaikat. Jadi dia bilang begini, udah lo masukin aja sarungnya. Dengan kata lain dia bilang ini, lo gak tahu 72.000 di pintu sorga udah pakai pedang berhunus, tinggal tunggu komando saya turun, prosesi penyalipan batal. Gue tinggal bilang turun dan angkat saya bahkan, prosesi penyalipan batal. Itu kalau kita gambarkan mungkin di dalam alam roh mereka yang berapi-api dan punya sayap yang luar biasa, 72.000 di pintu sorga udah siap turun. Komando gak pernah datang. Dan saya percaya waktu akhirnya dia mati di kayu salib, itu pedang dimasukin semua. Dan sorga terdiam saat itu. Itu yang dia katakan, saya bisa balas. Tapi saya gak mau balas. Itu artinya menyerahkan nyawa. Makanya Yesus gak bisa dibunuh. Makanya arti menyerahkan nyawa itu ada ditulis di Yohanes 10 ayat 17 dan 18, coba lihat. Yesus gak bisa dibunuh. Jadi kalau ada orang bilang bangsa Yahudi bunuh dia, tentara Romawi bunuh dia, gak ada, gak bisa. Kalau dia tidak serahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 berkata begini, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi orang gak bisa ambil nyawanya dia berikan sesuai dengan kerelaan hatinya. Aku berkuasa memberikan, dan aku berkuasa mengambilnya kembali, inilah tugas yang diterima dari Bapakku di sorga. Gini ya, saya cuma mau kasih 2 poin aja, ntar lagi saya bahas yang satunya lagi. Gini, kita ya selama hidup ini, kita pasti punya pengharapan dalam masalah kita, pasti. Yang kedua, kita berhadapan juga sama horizontal, sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang yang berbuat salah, apapun itulah dalam hidup ini. Dan kadang-kadang banyak peristiwa kita nggak bisa kontrol. Banyak yang terjadi lah horizontalnya. Sekarang kita ngomong yang horizontalnya dulu deh. Kita nggak ngomongin masalah yang ada pengharapan dulu. Kita ngomongin masalah horizontal aja. Ya. Alkitab selalu mengajarkan orang yang lemah lembut mewarisi bumi. Terkadang ya, kita nih dari dalam sini pengen banget balas misalnya, atau pengen membela diri. Saya cuma mau kasih tahu begini, kebenaran tidak memerlukan pembenaran. Kalau kita tahu kita berjalan di dalam jalan yang benar, walaupun dilemparin batu lah istilahnya gitu ya,
dihakimilah, apapun itu dalam bentuk hidupmu. Dan apapun misalnya orang mengecewakan hidupmu, apapun itu. Ingat prinsip ini, saya bisa balas, tapi saya nggak mau balas. Itu arti bahwa saya lemah lembut seperti Yesus. Jangan pernah berpikir bahwa, oh hidup nggak adil, hidup begini. Saya kalau ngelihat ini ya, nggak ada apa-apanya hidup saya sama dia. Bisa balas, tapi nggak mau balas. Makanya Matius 5 bilang apa? Matius 5 bilang begini, kalau kamu lemah lembut, kamu akan mewarisi bumi. Arti mewarisi bumi adalah, nggak usah kita minta-minta yang namanya kesempatan untuk bisa mempengaruhi orang. Orang datang sendiri sama kita. Karena di dalam waktu yang nanti Tuhan sudah tentukan, orang akan bilang ini, gue minta pendapat dong dari lo dong, gue minta masukan dong dari lo dong. Terus, gue mau dengerin lo karena lo berpengaruh banget. Kenapa? Karena orang-orang seperti begini mau warisi bumi namanya. Bisa balas, gak mau balas. Karena dia sadarnya gini, Tuhan, aku membiarkan Tuhan yang bela aku. Bagi saya prinsip ini luar biasa banget, karena itu ujungnya adalah saya menyerahkan nyawa. Oke, sekarang kita tarik lagi lebih dalam. Apa sih menyerahkan nyawa? Karena ini adalah sebuah kaitan yang luar biasa dan dalamnya luar biasa dan mengerikan sebenarnya. Gini, pertama kali waktu manusia sebelum makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, Tuhan bilang apa kepada pria, bukan kepada wanita, di Kejadian pasal yang kedua. Kalau kamu makan buah ini, you will surely die. Kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Mati, perhatikan kalimat ini. Mati itu artinya perpisahan dari Tuhan. Mati itu artinya dua fase. Pertama, dia terpisah dari hadirat Tuhan, makanya manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, toh. Yang kedua, manusia masih hidup lagi ratusan tahun, manusia mengalami fase kematian yang kedua, manusia dipisahkan dari tubuh, roh dari tubuh. Oke? Sekarang perhatikan lagi prinsip ini baik-baik. Sejak awal, kematian sudah ada. Kematian sudah ada. Sejak awal, kematian itu sudah ada dan kematian tetapi tidak bisa bunuh manusia. Saya ulang ya, kalau belum makan siang lewat tuh barusan. Kematian sejak awal ada, tetapi kematian tidak bisa bunuh manusia. Kalau manusianya hidup taat. Betul ya? Gimana caranya kematian itu bisa berkuasa dan bisa membunuh manusia, itu kalau kematian dikasih kuasa namanya dosa. Paham gak? Jadi kalau manusia berbuat dosa, manusia memberikan kuasa kepada kematian, manusia seolah-olah mengatakan begini, hai kematian, sekarang saya berikan kamu kuasa, kamu bisa bunuh saya. Kuasa itu namanya dosa. Makanya hukuman dosa adalah maut. Paham ya? Makanya waktu terjadi penebusan di kayu salib, pertama yang dihapus sama Tuhan bukan dosanya aja, itu sih mah cuman cetek banget cuman dosa dihapus. Hukuman dosanya dihapus. Apa? Maut. Makanya kehidupan kekal dijanjikan kepada anak-anaknya. Dahsyat kan salib kan? Salib itu adalah prosesi yang menunjukkan identitas siapa itu Yesus. Di salib. Oke. Manusia melakukan dosa ya. Manusia memberikan kuasa kepada kematian. Sekarang kematian bisa bunuh dia. Oke. Perhatikan prinsip ini. Saya nggak punya waktu untuk jelasin semuanya, ini bahan seminar soalnya. Gini. Di Mazmur dikatakan begini. Firman Tuhan itu melebihi namanya. Saya ulang ya. Firman Tuhan, your word is above your name. Firman tatanan kehidupan yang dia sudah lakukan seusia manusia hidup selama ini. Semua firman yang pernah diucapkan dari mulutnya, itu tidak akan pernah bisa ditalik balik. Dan karena firmannya melebihi namanya, Alkitab katakan, itu berarti dia pun, Yesus pun harus seturut sama firman. Paham ya? Sekarang saya tanya. Kematian hanya bisa membunuh manusia, atau siapapun, kalau kematian itu dikasih dosa. Dikasih fuelnya, dikasih kuasanya. Kalau ada kuasa dosanya, kematian langsung bereaksi, kematian bisa dapat kuasa untuk membunuh. Kalau enggak, kematian enggak bisa membunuh. Oke? Sekarang saya tanya, Yesus emang ada dosanya? Enggak ada. Satu-satunya pribadi yang pernah jalan di muka bumi ini tanpa dosa. Betul?
Nah, kalau namanya firmannya melebihi namanya, berarti dia harus konsekuensi dong. Kalau nyari saya bilang saya lagi hot. Saya udah biasa kalau kaum ibu ya, HP nyala udah biasa. Karena saya suka kasihan sama ibu-ibu, karena ibu-ibu tuh gaptek. Suka bingung matiin HP, jadi saya sangat paham. It's okay ibu-ibu, it's okay. Jangan pikir, tuh pendetanya marah. Enggak. Saya paham. Karena itulah ibu-ibu ya. Satu hari ada ibu-ibu yang HP-nya nyala di depan, ada 5 ibu-ibu yang berusaha matikan sampai gini-gini. Nggak ngerti. Orang multimedia lari dari belakang, tante gini loh, tante jelek baru mati. Saya paham. Yang paling parah sih yang duduk di depan sini waktu itu orang Manado angkat telepon. Iyo, ini Pak Billy lagi hot bang, karena jangan telepon. Gimana jika ini lagi ibadah, jangan ganggu lah gitu. Ngomong keras banget ya, saya diem lah. Sudah John, nanti saja teleponnya. Udah ya, oke ya, taruh teleponnya. Oke Pak Billy, terusin Pak Billy. Dia digiring keluar bro. Semua petugas gereja digiring ke belakang. Aduh si tante tuh. Udahlah saya paham lah, it's okay. Ibu-ibu it's okay. Kalau HP nyala tenang aja ya. Saya oke. Oke ya. Berarti waktu Yesus berhadapan sama kematian, kan gak ada dosanya kan? Kematian gak bisa bunuh dia. Ayo. Kan gak ada dosanya. Gimana kematian bisa bunuh dia? Kan dia harus seturut sama semua apa yang dia sudah tatankan di dalam kebenaran firman dari awal. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia ambil semua dosa kita. Yang waktu saat itu belum lahir. Ditimpakan di atas dirinya. Dan dia berjalan, kalau kita lihat mungkin di alam roh, dia kasih tahu sama kematian, saya kasih kamu kunci. Supaya kamu bisa bunuh saya. Karena sekarang saya udah ada dosanya. Bukan dosa saya, tapi dosa manusia. Itu sebabnya saya validasi kamu bisa bunuh saya. Itu arti menyerahkan nyawa. Yang dia timpakan di atas dia, dosa kita. Terus kita masih mau sok tahu hari ini. Masih mau ngelihat dosa orang lain lah, kesalahan orang lain, sementara kita gak mau menilik diri sendiri. Itu dilakukan sama dia. Sebelum kita punya kesempatan untuk mengambil keputusan, untuk menerima dia sebagai juru selamat. Itu Yesus. Itu kelemah lembutan. Itu yang terjadi di kayu salib. Itu sebabnya hari ini kalau kita ngerti soal hal ini, apapun konflik horizontal yang terjadi, apapun itu, bahkan kita mempunyai kesempatan atau kita memiliki sebuah gairah dalam sini, gua harus balas lo gitu ya. Kita akan menjadi orang yang berbeda karena gini, dia adalah anak domba Allah dan juga dia disebut singa Yehuda. Makanya dia selalu ngajarin begini, sebisanya hiduplah damai dengan orang lain. Bahkan mendahului dalam memberi hormat. Berarti kalau ketemu sama musuh, kita sapa dia duluan. Kembali lagi, Alkitab kan paradoks, bertolak belakang sama logika manusia. Kita nyapa duluan dengan resiko itu orang buang muka. Gak apa-apa. Kenapa? Jadilah orang yang memiliki hati hamba. Jadi di dalam perkara seperti begini, kita seperti anak domba Allah, tetapi di dalam satu sisi kita juga seperti singa Yehuda membela kebenaran. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mengerti ini dengan benar, kehidupan kita merdeka nih. Gara-gara apa? Semua prinsip di kayu salib dilakukan sama hidup kita. Bagi saya sebuah prinsip kelemah lembutan ini adalah sesuatu yang luar biasa dan indah sekali dalam hidup ini. Dan itu sebabnya yuk kita sama-sama sadari diri kita untuk kita melakukan ini. Oke? Itu horizontalnya. Oke, sekarang kita juga punya masalah dalam hidup. Betul? Kita udah pasti punya masalah juga. Masalah apapun yang bisa terjadi. Perhatikan ini baik-baik. Kita lihat prinsip ini baik-baik. Coba buka Keluaran pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-30. Keluaran 26, ayat 30. Firman Tuhan bilang begini. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Bapak Ibu, waktu dia
memberitakan tentang yang namanya kematian dan manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Ya. Semua kematian, fase kematian dua-duanya itu ditebus sama Yesus di kayu salib. Oke, kematian yang pertama adalah manusia dipisahkan dari Tuhan toh. Disuruh pergi dari Taman Eden toh. Itu kematian yang pertama, dipisahkan dari hadirat Tuhan. Baru manusia mati secara fisik. Apa yang terjadi sama Yesus di kayu salib? Sebelum dia mati secara fisik, yang terjadi dia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia terpisah dari hadirat Bapa. Sama seperti manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Baru setelah itu fase kematian kedua terjadi, tubuhnya terpisah dari roh. Kenapa dua fase kematian ini terjadi di kayu salib? Supaya hari ini semua yang ditebus di kayu salib tidak terjadi sama kita hari ini. Supaya hari ini dengan bangga kita bisa katakan begini, Tuhan sampai kapanpun, Roh Kudus yang tinggal di dalam aku tidak pernah sedetik pun meninggalkan aku. Berarti sampai kapanpun sebagai anak Tuhan kita tidak akan pernah lagi terpisah dari hadirat Tuhan. Jadi suka menggelitik saya kalau orang masih berdoa di doa syafaat, Tuhan jangan tinggalkan aku, saya sebel dengar gitu. Tuhan gak pernah ninggalin kita, lu jangan baper ah. Karena semuanya selesai di kayu salib, baca gak Alkitabnya? Jadi harusnya hari ini kita bilang apa? Terima kasih Tuhan, walaupun kemarin aku buat salah, Tuhan gak pernah sedetik pun ninggalin aku. Terima kasih Tuhan, aku manunggal dengan Tuhan setiap hari. Tuhan terima kasih aku bisa datang ke tahtamu dan punya akses kepadamu kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Nah itu ada kaitannya dengan apa yang barusan kita baca. Kata tabir pertama kali, kalau kita buka di Alkitab kita, di Alkitab digital kita, kalau kita ketik kata tabir, pertama kali keluar pasti akan menunjuk di Keluaran pasal yang ke-26 ayat 31. Udah pasti. Dan tabir itu adalah bagian daripada apa yang kita barusan baca, yaitu kemah suci. Kenapa ada kemah suci? Karena waktu itu Tuhan rindu sekali supaya dia bisa manunggal lagi sama manusia, tapi dia tahu juga karena dia kembali lagi firman-Nya melebihi namanya. Karena manusia sudah dipisahkan dari dia dan manusia belum ada yang menguduskan manusia, manusia nggak bisa manunggal sama Tuhan. Ironis. Makanya ketika waktu Musa mau datang dekat-dekat dengan Tuhan di semak belukar, Tuhan bilang begini, Musa, jangan dekat-dekat karena ini tanah kudus. Kan ironis. Harusnya kalau tanah kudus saya bisa manunggal dong sama Tuhan. Nggak bisa. Kenapa? Karena kekudusan saya bisa melumat manusia, manusianya mati. Bukan karena Tuhan bunuh manusia, bukan karena manusianya nggak kudus. Ketika manusia masuk ke dalam kekudusan Tuhan, manusianya mati. Itu sebabnya Tuhan bilang begini sama manusia, oke sekarang gini aja deh, kan Yesusnya belum ada. Belum ada imam besar, mediator, tunggal agung, belum ada. Sekarang lakukan prosesi-prosesi seperti begini. Yuk kamu buat kemah suci. Di dalam kemah suci ada ruang maha kudus namanya. Di dalam ruang maha kudus kamu harus buat namanya tabut perjanjian. Itu lambang daripada hadiratku. Di dalam tabut perjanjian itu yang ditaruh di dalam tabut perjanjian ada 3 elemen. Ayo apa aja? Ada tongkat Harun. Ada 2 loh batu. Satu lagi apa? Roti mana toh? Itu 3-3-nya lambang pemberontakan manusia. Tongkat Harun, kan dia imam besar pertama, lambang pemberontakan terhadap kepemimpinan. Lambang pemberontakan kepada orang yang memberitakan kebenaran. Yang kedua, loh batu, lambang pemberontakan kepada firman Tuhan. Yang ketiga, lambang pemberontakan manusia terhadap provisi daripada Tuhan. Tiap hari dikasih mana masih komplain. Semua itu ditutup, namanya tutup pendamaian. Di atasnya ada malaikat kerub. Jarak antara sayapnya paling cuma 20 cm. Di situ ketika imam besar masuk, dikatakan di ayat 31, dikatakan begini. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi lenan halus yang dipintal benangnya, tebal banget Bapak Ibu. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Ya.
Terus ayat 33, kita skip aja ayat 33, dikatakan begini, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, tabut perjanjiannya dibawa ke sana, di balik tabir itu horden hari ini. Oke. Ke belakang tabir itu, ke belakang horden itu, sehingga tabir itu menjadi apa? Pemisah, jelas banget, pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Manusia tidak punya akses kepada Tuhan. Nggak ada akses kepada Tuhan. Jadi ini imam besarnya, di hari pendamaian yang namanya Atonement Day, sekali setahun. Dia udah kuduskan dirinya. Dia harus kuduskan dirinya. Karena nggak ada yang ngudusin. Dia harus melakukan upacara-upacara menguduskan dirinya. Kalau dia nggak kudus, dia mati soalnya. Di dalam. Jadi dia masuk, dia buka hordennya ya. Kan pemisah antara Tuhan sama manusia. Jadi yang bisa ketemu sama Tuhan, mewakili bangsa Israel, cuman dia. Karena yang lain nggak boleh masuk. Jadi bayangin, manusia nggak bisa ketemu sama hadirat Tuhan. Harus diwakilkan sama imam besar. Dia buka hordennya, tabirnya, dia masuk ke dalam toh. Ketutup ke hordennya. Ketutup. Terus dia ketemu sama tabut perjanjian. Di situ dia percikan darah. Ketika hadirat Tuhan turun, Tuhan melihat dia dari kacamata hukum Taurat. Kalau dia tidak kudus, dia mati di situ. Oke? Terus udah selesai, dia keluar lagi kan? Ketutup lagi tuh tabirnya, hordennya, jeger. Pemisah antara manusia dengan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu baca, pertama kali kata tabir keluar di perjanjian baru sekarang ya. Tadi kan perjanjian lama ya. Di perjanjian baru di mana? Coba buka atau diklik aja, tulis kata tabir di handphone kita. Pasti akan ngajak kita ke Matius pasalnya yang ke-27 ayat 50. Udah pasti ke situ. Coba lihat. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kita udah bahas tadi. Dia menyerahkan nyawanya. Dia melakukan semuanya dengan kelemah lembutan. Dia bisa balas tapi dia gak mau balas. Dia serahkan nyawanya, kita udah ngerti tadi, kita udah bahas. Dia serahkan nyawanya dan lihat apa yang terjadi. Pertama kali yang terjadi ketika dia serahkan nyawanya, tabir bait suci apa? Terbelah. Terbelah dua dari atas, bukan dari bawah. Dari atas karena Tuhan yang robek. Dan ini by the way tebal banget. Digunting juga susah. Ini dirobek dari atas sampai ke bawah, terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Jadi waktu dia katakan selesai di kayu salib, hal pertama yang terjadi adalah pemisah antara Tuhan dan manusia, udah gak ada. Dirobek, krek. Yesus siapa? Imam besar bagi saudara dan saya toh. Dan dia masuk ke dalam ruang maha kudus. Ya, saat itu ke dalam ruang maha kudus karena tabirnya terbelah, berhadapan dengan Bapa di sorga. Itu bukan sekali setahun, sekali untuk selamanya. Oke, dia masuk kan ke dalam situ ya. Nah, yang terjadi adalah waktu saya temuin ayat ini, saya nangis di kamar saya. Waktu dia masuk nih, kan kita suka cuman bahas tabir kebelah, krek, udah gitu udah selesai ya. Apa yang dilakukan di dalam situ? Coba lihat Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Kita punya pengharapan ya, kita akan berhadapan sama masalah. Dan kita punya masalah, karena kalau kita punya masalah dan akan menghadapi masalah, kita semua pasti punya pengharapan untuk keluar dari masalah itu. Kita punya masalah, kita punya pengharapan pastinya. Coba lihat Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah apa? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Aman berarti kita bisa minta sama Tuhan, bisa mampir, bisa berhadapan sama Tuhan, bisa punya akses kepada Tuhan, dan itu aman bagi kita karena kita nggak akan mati di hadapan Tuhan. Tidak seperti perjanjian lama. Dan kita tidak lagi membutuhkan siapapun
hamba-hamba Tuhan untuk datang kepada Tuhan, titip-titip doa, enggak. Kita bisa langsung berhadapan sama dia di dalam doa kita. Itu maksudnya. Aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan pengharapan kita. Sampai ke belakang. Wow. Pengharapan kita dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi waktu tabirnya dirobek Bapak Ibu, itu pengharapan kita dilabuhkan sama Tuhan. Dia bawa pengharapan kita, kamu butuh apa? Dan kebutuhan manusia nomor satu adalah keselamatan, hukuman dosanya dihapus. Mautnya dihapus ya, kamu akan, kalau kamu terima saya sebagai juru selamat, kamu tidak akan mati. Hidupmu penuh pengharapan, saya bawa ya sampai ke belakang tabir, dirobek tabirnya sama dia. Tidak lagi ada pemisah antara Tuhan sama manusia. Perhatikan kalimat ini. Di mana Yesus telah masuk. Yesusnya masuk ke belakang tabir sebagai imam besar kan? Dikatakan sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kata perintis di sini artinya prodromos. Prodromos itu artinya orang yang suka lari masuk ke dalam kota di zaman kerajaan zaman dulu terus berteriak begini, "Woi, Perdana Menteri, Raja, Permaisuri, Pangeran mau lewat. Woi, orang penting mau lewat." Rakyat semua turun di pinggir jalan, semua siap-siap. Dan ketika orang pentingnya lewat, semua apa? Tepuk tangan. Itu artinya prodromos. Yang Yesus lakukan adalah, waktu tabirnya dirobek, kan dia masuk ke dalam hadirat Bapa di sorga. Dia teriak sama seisi sorga. Sebentar lagi ada orang penting mau lewat dan mau masuk ke sini. Siapa? Saudara dan saya. Bukan sekedar pengharapan kita aja. Kitanya dipegang sama dia. Terus kita dibilang begini, "Yuna, ketemu sama Bapak di sorga. Karena sekarang kamu punya akses kepada dia. Karena saya sudah selesaikan di kayu salib." Manusia berteriak, "Gak mau. Nanti aku mati seperti di perjanjian lama, aku gak bisa berjumpa sama Tuhan." Siapa bilang? Sekarang bukan kamu menguduskan dirimu, sekarang aku menguduskanmu. Karena kamu gak bisa kudusin dirimu. Karena karyaku di kayu salib, aku yang menguduskanmu. Aku bawa ya kamu masuk ya, berhadapan sama Bapa di sorga. Makanya hari ini, orang percaya bisa dalam posisi tidur pun berdoa, langsung ada di hadirat Tuhan. Kondisi sakit gak bisa bangun. Dalam kondisi tertidur, Bapa yang baik, Tuhan Yesus, di hadirat Tuhan. Akses langsung kepada dia. Bapak Ibu lagi mandi misalnya, tiba-tiba nyanyi sebuah lagu pujian. Tiba-tiba rasa hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Ayo, dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, di dalam waktu kapanpun, kita punya akses langsung kepada dia. Karena tabirnya dirobek. Makanya kalau ada pemberitaan firman dari atas mimbar yang masih mengatakan, "Oh Tuhan marah, nanti Tuhan murka." Itu berarti hamba Tuhan yang ada di atas mimbar ini lagi ngejahit tabirnya lagi. Paham? Karena Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka, Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak menuduh hari ini. Karena karyanya selesai di kayu salib. Jadi apapun kondisi kita hari ini, sadarlah bahwa semua pengharapan kita ada di tangannya dia. Dan sudah dibawa ke dalam hadirat Tuhan di sorga. Saya tutup ya sama satu prinsip lagi ya. Saya tutup sama ini. Karena sebenarnya banyak sekali yang kita bisa belajar dari sini. Coba lihat Matius pasal yang ke-11, saya tutup sama ini ya, ini ayat terakhir ya. Matius 11 ayat 28. Coba lihat ini. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu." Ayat 29 apa? "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku karena aku apa? Lemah lembut." Kita tadi udah bahas itu. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan apa? Perhatikan ini baik-baik.
Cook. Itu ada di atasnya lembu biasanya. Kalau lihat dari atas bentuknya salib. Kalau lembunya mau ke sini, petaninya mau ke sini, diapain lembunya? Ceter. Cemeti, betul nggak? Ditarik nih. Cooknya ditarik, ditarik digituin. Wah, ketarik. Yesus katakan begini, Cook yang kupasang ringan. Aku adalah pribadi yang lemah lembut. Belajarlah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Ini prinsipnya. Cook, dia gandeng kita. Oke? Nggak pernah ninggalin kita loh. Jalan sama kita toh. Jalan. Kita kan punya kebebasan untuk memilih. Oke? Jalan ya sama kita. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, nah itu jalan yang benar ke sana. Kita gini, nggak mau, aku mau ke situ aja. Kita sudah terima Yesus nih sebagai juru selamat, oke? Tapi kita masih melenceng jalannya. Artinya kita tiba-tiba slip atau jatuh dalam dosa. Orang jatuh dalam dosa bukannya berarti dia hidup dalam dosa. Kan kita buat salah dalam hidup ini. Kadang-kadang kita buat salah, terus kita balik lagi. Kita buat salah nih, kita ke kanan. Terus Tuhan bilang gini, Roh Kudus bilang gini, di dalam kita, conviction. Jangan nak, jangan itu bahaya nak ke sana gitu. Tetap kita lakukan, kita tetap menyimpang ke kanan. Di dalam pemikiran banyak orang, ini yang terjadi. Oh kurang ajar kamu ya, udah sana, pergi sana, ditinggalin sama dia. Oh enggak. Tidak ada apapun dan siapapun yang sanggup memisahkan kasihku kepadamu. Cook yang kupasang ringan toh, dia nggak pernah tarik-tarik karena dia tidak pernah paksa manusia. Yang dia lakukan apa? Didampingin kitanya. Oh ya udah. Cook yang kupasang ringan. Didampingin, jatuh kan? Terjatuh. Waktu jatuh, kan dia di situ. Dia nggak pernah kemana-mana. Dia bilang gini, suaranya lembut banget dia ngomong gini. Nak, yang kamu lakukan itu bahaya nak. Yang dia fokuskan adalah perbuatan kita. Yang kamu lakukan tuh bahaya nak. Itu bisa berdampak jelek buruk buat kamu dan orang sekitarmu. Udah ya nak, ini angkat tanganku yang perkasa ini. Yuk kita bangkit lagi ya nak. Itu suara lembut, itu artinya conviction. Roh Kudus itu menginsafkan. Suara satunya lagi adalah suara iblis. Yang dia serang itu bukan dia nggak peduli sama perbuatannya. Yang dia serang sini kan, dia akan langsung serang karakter kita. Jadi ada suara, selalu ada dua suara kalau kita jatuh. Suara berikutnya begini, bodoh kamu, gak layak kamu, siapa kamu, Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan hakimi kamu hari ini. Oh kita rasa, tertuduhnya luar biasa. Itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis. There is no condemnation in Christ. Tidak ada lagi penghukuman, penuduhan di dalam Kristus Yesus, Roma 8 ayat 1. Itu arti Cook yang kupasang itu ringan. Nah kalau kita menerima kebaikan seperti begitu, udah jatuh diangkat sama dia, tetap dikasihi dengan kasih yang tanpa syarat, besok mau buat dosa lagi? Nggak mungkin. Bayangin kita ngalamin kasih seperti begitu, besok makin hati-hati. Makanya kasih karunia memerdekakan, bukan tiket buat dosa. Makanya Cook yang kupasang ringan. Dia gak pernah paksa. Dia akan ikutin kita, dia akan tolong kita, dia akan counsel kita. Dan memang seringkali suara itu makin redup karena suara iblisnya keras di dalam diri kita. Makanya dia katakan begini, aku pribadi yang lemah lembut. Aku bisa hukum kamu loh. Membiarkan hukuman dosa menghukum kamu. Aku tidak lakukan itu. Yang aku lakukan adalah aku ganti posisimu di kayu salib. Harusnya kamu di situ. Aku ganti kamu di situ. Dan aku tidak pernah membatalkan prosesi penyalipan. Karena aku pribadi yang lemah lembut. Kalau udah belajar kayak begini, kitanya nggak mau belajar untuk lemah lembut. Bagi saya ini ya. Kita ini punya sisa hidup. Setiap tahun ini kita dikasih umur sama Tuhan. Berarti sisa hidup kita makin berkurang toh. Mau ngapain? Kalau nggak prinsip-prinsip kayak begini nggak dilakukan sama diri kita. Makanya kebenaran itu tampaknya nggak enak dilakukan. Tapi ketika dilakukan membawa kemerdekaan bagi setiap kita. Gunakan sisa hidupmu. Di dalam hubungan vertikal, sadarlah pengharapanmu dan aksesmu kepada Bapa di sorga. Sudah diberikan jalan tol, plong, udah gak ada penghalang lagi. Dan hubungan horizontal, ketika ada yang bersalah kepadamu, gak usah balas.
biarlah Tuhan yang membela dirimu. Itu arti kelemah lembutan. Di dalam dua prinsip salib ini, kalau kita lakukan, itu yang Tuhan katakan, vertikalnya terima, horizontalnya memberi. Jadi hamba aja udah, biarin aja. Biarlah aku yang membela dirimu. Lihat apa yang akan terjadi sama dirimu. Engkau akan mewarisi bumi. Lemah lembut. Itu yang firman Tuhan lakukan dan ajarkan kepada kita. Biarlah di musim Paskah ini, kita sadar bahwa kita ngelewatin ini semuanya karena salib. Dan ingat, di seputar salib itu, ada satu orang yang punya mentor paling hebat. Punya kebenaran yang hakiki di situ. Punya pengetahuan firman sebenarnya yang bisa dia alami hidupnya luar biasa. Dia jual kebenaran itu. Dan dia mati secara tragis, namanya Yudas. Ada satu lagi namanya Gubernur Pontius Pilatus. Dia katakan begini, apakah kebenaran itu? Dia katakan kepada Yesus. Dia lihat kebenaran di depannya dia. Dan dia tolak kebenaran itu. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Kita sudah memiliki kebenaran, pegang erat-erat kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.